Teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Halo member, good morning. Udah sarapan? Selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini saya mau bawain tentang candlesticks ya, seperti permintaan banyak user kemarin. Coach minta tolong di reminder lagi untuk untuk member yang lainnya, untuk user yang lain, tolong diingetin lagi ya supaya telatnya nggak kejauhan. Karena pagi hari ini saya akan langsung bahas ke candlestick-nya gitu. Langsung bahas ke teknikalnya. Oke, selamat pagi semuanya. Gambarnya udah nggak hitam. Cara-cara menganalisa chart untuk mengambil keputusan entry. Pagi hari ini materinya nyambung ya, sesuai dengan permintaan Bu Stefani. Hujan deras di Bali, semoga hujan cuan juga ya pekan depan. Oke, saya akan mulai aja langsung pagi ini. Saya mau share screen. Oke, teman-teman, layar udah kelihatan ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu buat Bapak Ibu semuanya yang udah semangat ikut SODV ini dari dulu banget, awal banget sampai sekarang ya. Ini udah batch ke-30, which is ini udah berapa bulan ya ngejalanin kayak gini. SODV ini ada 7 bulan. Sebenarnya saya nggak pernah ngejanjiin untuk ada seminar tiap Sabtu kayak gini. Ini sebagai support untuk di masa pandemi ini, dan saya senang sekali apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga buat all coach team yang sudah membantu mempersiapkan baik materi dan juga day to day menjawab pertanyaan, semua pertanyaan. Terima kasih ya. Nah, hari ini kebetulan ada promo Harbolnas untuk teman-teman yang belum bergabung, mungkin bisa diinfoin juga ke teman-temannya yang lain, bisa mendapatkan free trial 7 hari ya dengan kode promo S1010 gitu. Jadi teman-teman semuanya, edukator tolong kasih tahu Kirana ya, Kirana dan teman-teman ini belum tahu kayaknya. Oke, edukator kalau udah mendapat message saya, tolong balas di WhatsApp supaya saya tahu. Ya, terus kemudian teman-teman, terima kasih juga buat semua testimoninya melalui WhatsApp. Kalau berkenan teman-teman yang mau kasih testimoni mengenai layanan kita, bisa dong meluncur ke aplikasi juga, memberikan review, kasih bintang 5-nya ya. Dan kemudian juga tolong kasih komentar-komentar yang membangun, supaya komentar positif, supaya memberi semangat buat teman-teman yang baru mau mulai, dan juga memberi semangat untuk kami dan juga tim coach. Oke? Terima kasih juga buat teman-teman dari sekuritas semuanya yang mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget di sini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Nah, teman-teman semua, uh, bentar ya.
Oke, saya akan langsung aja untuk membahas materi hari ini seperti biasa. Ini saya akan share dulu untuk kondisi makro saat ini. Kemarin juga saya udah share tentang kondisi makro ini di Instagram Live ya. Tapi kalau hari ini saya lebih ke arah edukasi, teman-teman. Nah, kalau bicara tentang coronavirus ini memang masih naik ya di Indonesia. Kalau di banyak negara banyak yang udah flat. PMI Indonesia saya update aja langsung. Ini meskipun perekonomian sempat membaik selama beberapa bulan kemarin, perekonomian Indonesia kemarin PMI turun di angka 47,5. Kemudian ada deflasi, deflasinya udah agak flat. Ini udah pernah saya bahas di Instagram Live. Jadi saya agak percepat aja di sini. Intinya sih sebenarnya kita nggak perlu takut dengan resesi karena sebenarnya perekonomian udah membaik ya di sini. Ya, jadi udah membaik. Memang kemarin agak turun dikit karena ada PSBB ya, ada PSBB di sini. Jadi agak slowing down dikit. Ini nggak masalah. Oke, teman-teman, kemudian yang perlu kita perhatiin banget sebenarnya penjualan retail di Indonesia ini naik. Jadi dari minus banyak, ini jadi minus 9,2%. Jadi meskipun nanti seandainya ada resesi, ini resesinya juga bukan resesi yang sampai gimana yang nakutin gimana gitu, teman-teman ya. Karena sebenarnya untuk tren perekonomian sendiri selama beberapa bulan terakhir ini masih oke. Ya. Jadi memang masih minus tapi sudah mulai membaik naik gitu. Oke, teman-teman, kalau yang data-data yang lain ini kita juga udah sempat bahas ketika saya ada live di YouTube dan di Instagram. Member juga sempat diinfo kemarin ya. Jadi Omnibus Law ini memberikan satu sentimen yang sangat positif sekali buat perekonomian Indonesia, di mana IHSG itu sebenarnya September Oktober ini masih berpotensi tertekan karena minim sentimen positif, tapi kemudian ada sentimen Omnibus Law yang memberikan dampak sangat positif sekali buat perekonomian. Nah, sebelum saya masuk ke candlestick, saya cuma mau ingetin dulu tentang strategi saham. Strategi saham itu ada dua. Yang pertama adalah investing, yang kedua trading. Nah, teman-teman semuanya kalau di sini saya ada share tentang investing, tentang trading, ini tujuannya beda ya. Kalau investing untuk jangka panjang, kalau trading untuk jangka pendek. Tidak hanya itu, mindsetnya investing ini adalah untuk membeli bisnis. Sedangkan kalau untuk trading, mindsetnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Nah, ini opening biasa saya jelasin dulu tentang trading dan investing ya, supaya teman-teman benar-benar tahu perbedaannya. Nah, kalau investing biasanya cara membelinya adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan cara lump sum, saya edit di sini, dengan cara lump sum. Yang kedua dengan cara nabung saham. Oke, jadi ada dua cara. Satu dengan cara lump sum, yang kedua dengan cara nabung saham. Nah, kalau dengan cara lump sum ini maksudnya gimana? Lump sum itu artinya adalah beli sekali ya. Jadi sekali beli ini lebih ke arah value investing. Tapi bukan cuma value investing aja. Untuk lump sum ini kita juga mesti memperhatikan secara teknikal itu harga udah naik banyak atau belum. Kalau nabung saham beli secara bertahap, beli secara periodik. Mungkin di sini teman-teman yang udah ngikutin berkali-kali bisa tahu ya. Tapi kalau teman-teman yang baru ngikut satu atau dua kali mungkin masih perlu saya ulang lagi. Kalau nabung saham itu beli secara bertahap periodik, misalkan sebulan sekali atau 3 bulan sekali dengan nominal yang sama. Keuntungannya mana lebih banyak? Keuntungannya lebih banyak yang lump sum dong tentunya. Kenapa? Karena lump sum itu kalau beli benar-benar di bottom, nanti naik bisa keuntungannya banyak gitu. Nah, kalau untuk strategi nabung saham itu sangat terdiversifikasi, sehingga
ketika sangat terdiversifikasi itu, average harganya juga bisa jadi kalau beli dia banyakkan beli di tahun-tahun yang lalu itu average harganya di atas. Nah, sedangkan kalau lamsam selain tinggi keuntungannya itu juga tinggi risikonya. Karena kalau misalkan belinya di akhir tahun 2007 atau akhir tahun 2019 itu bisa bisa ini apa namanya? Bisa nyangkut ya gitu. Oke, nah untuk teman-teman semuanya ya. Kalau untuk trading itu ada dua cara ya. Kita pakai cara super trader dan juga swing trader. Perjalanan member di sini berbeda-beda ya. Jadi ada yang member yang udah ngerti tentang super trader itu gimana, ada yang udah ngerti tentang swing trader, tapi ada juga yang kemarin masih nanya super trader, swing trader itu gimana gitu. Jadi sebenarnya perbedaan antara super trader dan swing trader itu sendiri, kalau super trader itu jangka menengah, kalau swing trader itu jangka pendek ya, harian gitu. Nah, kalau untuk super trader kita tradingnya dengan breakout ya, trading by breakout. Sedangkan kalau swing trader kita bisa beli breakout, kita bisa juga buy on weakness gitu. Nah, kalau super trader buy on retracement itu gimana? Apakah itu termasuk buy on weakness? Sebenarnya enggak, itu beli breakout juga, tapi kita menunggu dia retrace kembali ke area base price gitu. Nah, jadi untuk investing dan trading perbedaan yang mendasar adalah kalau investing kita harus benar-benar perhatikan fundamental perusahaan. Sedangkan kalau trading kita perhatiin teknikalnya, benar-benar teknikal banget. Artinya gini, investing kadang-kadang kalau kita beli perusahaan ini bagus, valuasinya juga lagi oke, teknikalnya bisa jadi jelek ya. Contohnya beberapa saham yang saya sering sebut akhir-akhir ini, misalnya GGRM, HMSP, dan TLKM. Sebaliknya, ketika kita trading, kadang-kadang ada perusahaan yang dia secara teknikal bagus, namun meskipun secara teknikal bagus, secara fundamental kadang-kadang agak struggling gitu. Dan perusahaan-perusahaan seperti ini banyak sekali ya. Di tahun 2018, 2019 itu kita banyak sekali dapat perusahaan kayak gini untuk super trader kayak gitu ya. Jadi kalau tahun 2020 ini second linernya juga nggak gitu banyak ke saham-saham buat investasi. Maka dari itu kita fokusnya lebih banyak ke investing saat ini. Langsung aja ke materi hari ini. Materi hari ini kita ngebahas tentang analisis teknikal atau technical analysis. Nah, technical analysis ini sebenarnya bisa bermanfaat juga untuk investor. Mungkin teman-teman sudah sempat nyimak ya beberapa hari yang lalu, beberapa SODV yang lalu, ketika saya kasih lihat teknik untuk investor itu kayak gimana, untuk keluar dan belinya itu gimana. Nanti saya akan bahas lagi juga. Hari ini kita akan bahas secara spesifik tentang candlestick. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang candlestick. Nah, ini adalah hierarki, sorry tadi saya ambil stylus. Ya, jadi ini adalah hierarki dari analisis teknikal itu sendiri. Ini yang saya buat sendiri ya dari hasil pembelajaran saya. Jadi yang paling penting diperhatikan itu adalah harga dan juga volume. Nah, banyak yang nanya nih, gimana sih caranya kita menghindari saham-saham gorengan kalau misalkan secara trading kita pakainya analisis teknikal, kita nggak pakai analisis fundamental ya. Trading itu jarang pakai analisis fundamental. Gimana caranya? Caranya dengan volume analisis ini. Nah, volume ini mencerminkan banyak sekali hal. Di sini juga bisa mencerminkan likuiditas. Ya, ini bisa mencerminkan likuiditas ya untuk volume. Dia bisa mencerminkan kekuatan atau power, kekuatan untuk daya beli dan juga daya jual, tekanan jual. Sedangkan kalau price dia mencerminkan arah mau naik, mau turun atau ke samping ya atau sideways. Oke. Nah, kalau price sendiri kita bisa lihatnya dari cycle, trend, pattern dan yang paling kecil adalah candlestick. Jadi yang materi yang kita bahas hari ini tentang candlestick ini merupakan pembahasan yang paling kecil ya, bagian yang paling kecil dari sebuah analisis teknikal.
cycle, trend, pattern, dan ini kalau saya masih bisa tambahkan ada support dan resistance di sini gitu. Tapi semuanya tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya berjalan berdasarkan hubungannya dengan volume. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman ya. Sangat penting sekali. Jadi nanti ketika kita belajar tentang candlestick, yang perlu kita perhatikan adalah kita nggak bisa abaikan support resistnya. Kita tidak bisa abaikan pattern-nya, trend-nya, dia berada di cycle apa, trend-nya baru trend apa, dan juga kita tidak bisa abaikan juga volume transaksinya. Baru di situ kita bisa memberi arti terhadap candle tersebut, karena candle yang sama dia muncul di tren yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Nah, itu yang mungkin Anda nggak dapatkan di artikel-artikel ataupun buku-buku tentang candlesticks, karena mereka membahas candlesticks secara khusus, candlesticks ya candlesticks, padahal candlesticks itu sendiri nggak bisa dipakai itu aja. Contohnya misalkan ini sendok gitu ya, Anda tahu dong sendok fungsi apa? Buat makan, tapi tidak ada makanan, tidak ada piring, gimana caranya mau makan gitu ya. Jadi ya intinya itu teman-teman, kita harus melihat gambaran secara keseluruhan. Bagaimana cara menggunakan harga dan volume ini? Membacanya bagaimana? Ini harga dan volume ini confirming jika harga naik, volume naik, maka ini kayak perkalian ya, plus kali plus sama dengan plus. Artinya jika harga naik disertai dengan volume transaksi tinggi, itu artinya naik. Nah, jika harga turun disertai dengan volume transaksi tinggi, min kali plus artinya min, artinya potensi harga turun. Contoh ya, aku kasih contoh. Harga naik. Ini harga naik, candlenya naik. Volume transaksi juga naik. Nah, ini tanda dia mau lanjut naik. Harga turun, ini candle, volume transaksinya tinggi. Ya, volume transaksi tinggi ketika turun, dia akan lanjut turun. Nah, kalau harga turun, volumenya kecil, bagaimana? Kalau harga turun, ini misalkan dia lanjut turun ya, tapi volumenya semakin kecil, artinya berarti tidak ada tekanan jual. Jadi ini malah justru dia cuma tanda profit taking kecil aja dari retail ya. Jadi kalau yang jualan dikit, ini volume transaksi kecil, yang jualan dikit bisa jadi yang jualan cuma retail, big money-nya nggak jualan. Sehingga bisa jadi nanti malah big money-nya borong karena big money nggak mau jualan, dia masih mau beli, dia borong, hasilnya bisa naik. Nah, kemudian sebaliknya kalau harga naik, misal ya, harga naik, tadinya volume transaksi besar ya, ini harga, ini volume, dia naik, volume transaksi besar, terus dia naik lagi, tapi kemudian volume transaksi mengecil. Nah, ini adalah tanda reversal atau tanda pembalikan arah. Saya akan coba langsung kasih contohnya biar teman-teman bisa ngerti ya, biar nggak penasaran. Oke, ini adalah contohnya. Ini contoh yang baru aja terjadi, harganya naik tinggi dan volume transaksinya tapi malah semakin turun. Nah, ini menunjukkan satu divergensi, tanda bahwa sebenarnya yang bikin naik itu cuman dikit, cuman markup aja ini. Markup itu dibuat seakan-akan dia uptrend gitu ya. Nah, ini sangat riskan sekali. Kemudian ketika dia jatuh juga volumenya langsung hilang. Nah, ini ada dua informasi. Di sini menunjukkan bahwa trennya naik nggak kuat, dan di sini menunjukkan bahwa likuiditasnya juga mulai mengering. Be very careful saham-saham yang breakout dengan volume transaksi tinggi. Kalau misalkan kemudian dia naik lagi, tapi kemudian volume transaksinya semakin mengecil, itu artinya likuiditasnya semakin kurang. Biasanya kalau di online trading akan nampak bid offer-nya juga semakin tipis. Jadi bidnya tadinya tebal terus langsung ditarik gitu. Nah, itu contohnya ya teman-teman ya. Oke, aku akan balik ke sini.
Oke, teman-teman, jadi kalau kita mau lihat harga saham, terutama candle, kita mesti ngelihat dulu cycle-nya gimana. Kita berada di posisi mana. Kan tadi urutannya kayak gini ya, kita balik lagi ke sini. Urutannya adalah mesti kita tahu dulu cycle, posisinya di mana, trennya apa, pattern-nya, support resist-nya bagaimana, baru kemudian candle-nya. Aku ulang dikit tentang cycle. Ada state 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setiap candle yang muncul di state 1, 2, 3, dan 4 ini akan berbeda arti meskipun bentuknya sama. Akan berbeda kekuatan signalnya untuk signal beli maupun signal jual ya. Contoh, jika muncul di bawah sini, dan ini lagi dalam posisi sideways, maka candle Marubozu, candle spinning top candle apapun yang muncul di sini, ini tidak memberikan arti yang kuat untuk dia tanda bullish ataupun tanda bearish, karena ini masih sideways. Nah, kalau ada Marubozu muncul di sini, Marubozu itu candle penuh full muncul di sini, ini baru memberikan satu arti dia penguatan tren. Itu contohnya ya teman-teman ya. Oke. Ini cycle dulu saya udah jelaskan di seminar yang sebelum-sebelumnya. Saya akan ulang dikit ya. Cycle 1 artinya akumulasi, big money lagi kumpulin barang. Di sini biasanya terlihat ketika candle hijau volume tinggi, tapi besoknya terus turun lagi, besok-besoknya terus turun lagi, sehingga mengakibatkan bentuk grafiknya menjadi sideways. Nanti saya akan kasih lihat buat teman-teman semuanya. Kemudian masuk pada masa partisipasi, ini masih bagus selama candle naik, volumenya tinggi, candle naik, volume tinggi, kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya di sini juga sama. Ini kondisinya sama seperti di sini. Tapi biasanya kalau di distribusi, ini kebanyakan malah candle merah dengan volume tinggi. Kebalikan, kalau di bawah ini hijau, candlenya hijau atau harga saham naik dengan volume tinggi. Nah, kalau yang di sini kebalikan, ini candle merah dengan volume tinggi. Dan biasanya untuk pola distribusi, pola sideways di atas, ini bentuknya lebih pendek. Ya, jadi di sini ini lebih pendek. Kalau akumulasi, dia lebih panjang. Jadi akumulasi itu lebih lama. Tapi kalau distribusi, dia buang barang itu lebih cepat. Kenapa demikian? Katanya sih, ya saya juga nggak tahu ya, lebih gampang untuk lebih gampang untuk bikin apa ya, untuk buang barang, bikin orang panik daripada membangun optimisme market gitu. Jadi ketika mau membangun optimisme di market, ini big money beli di bawah, optimisme market tuh terbangun pelan-pelan. Jadi kayak benar-benar kayak orang naik roller coaster. Jadi naik di sini, ketika harga saham naik di sini, ini psikologinya akan skeptis dulu. Baru kemudian di sini mulai optimis. Di sini mulai optimis. Nah, di sini jadi ketika mereka euforia, ketika mereka udah senang-senang banget, mereka nggak sadar bahwa big money sebenarnya mulai jualan, mereka gampang banget jualannya. Caranya jualan adalah mumpung orang-orang masih euforia, masih senang, makanya cepat-cepat jualan, habis itu jatuh. Nah, tapi ketika pas udah jatuh di sini, orang-orang panik, pesimis, orang-orang pesimis itu susah banget buat ngangkat naiknya gitu. Nah, sekarang banyak banget saham-saham yang lagi di posisi ini, nanti akan jadi peluang juga buat kita. Oke. Ada banyak cycle itu ada cycle besar, ada cycle menengah, ada cycle kecil. Kalau definisi dari saya, cycle besar itu adalah cycle 5 tahun, menengah itu 6 bulan, kecil itu beberapa hari aja, less than 1 month. Ya, jadi kalau yang kecil ini buat swing trading. Kalau yang secondary ini buat super trader. Kalau yang ini buat investing. Dan ini benar-benar harus masuknya yang biru tebal ini masuknya sebaiknya pas market lagi crash. Saya nggak mau masuk investing ketika market lagi normal-normal aja. Ketika di kondisi seperti ini saya nggak akan mau beli buat investing. Jadi saya investing benar-benar di sini gitu. Oke ya, sekarang kita akan lanjutkan untuk tren. Jadi ini saya kasih wrap up secara cepat aja untuk analisis teknikalnya. Nah, teman-teman udah lihat dong di sini di dalam setiap cycle, ini kan ada trennya ya. Ini sideways. Ini uptrend. Ini sideways lagi ke samping lagi. Ini turun.
tren turun, terus balik lagi sideways lagi seperti itu terus. Nah, gimana sih cara mengenali uptrend? Cara mengenali uptrend very easy, simple banget. Ini ada satu garis, sorry. Ya, ini ada high and low ya, sideways. Sideways tuh kita kasih batas. Makanya saya suka banget kasih batas sideways ya. Jadi ini high-nya di mana kita kasih batas. Kalau dia naik di atas garis ini artinya dia uptrend, mulai uptrend gitu. Tanda mulai uptrend. Nah, uptrend itu dikonfirmasi ketika dia mulai membentuk gunung yang lebih tinggi dari gunung yang sebelumnya. Dan dia membentuk low atau bottom yang lebih tinggi daripada bottom atau low yang sebelumnya. Ini disebut dengan higher high, ini disebut dengan higher low. Ini adalah tanda bahwa uptrend terkonfirmasi. Tapi bagaimana caranya tahu uptrend sebelum terbentuk higher high dan higher low? Very easy, simple banget, yaitu ada satu candle, terutama candle Marubozu yang breakout di atas garis ini. Garis merah ini, sorry. Garis merah ini tadinya adalah merupakan resisten dari masa sideways-nya. Jadi prinsip ini pahami dulu, ngerti nggak ngerti terima aja dulu, karena nanti ketika kita bahas tentang candle ini akan sangat berguna sekali di sini ya. Oke, nah baru di sini muncul banyak candle, biasanya di atas ini ada candle spinning tops, ada candle hammer gitu. Oke, nah kalau untuk super trader ya akan hold terus sampai nanti patah tren. Kita akan jualan. Anyway, malam hari ini, ya saat ini kita tidak membahas secara khusus tentang strategi super trader dan swing trader itu sendiri. Saya cuma kasih tahu konsepnya, bahwa kalau super trader itu beli dan simpan selama tren jangka menengah ini masih naik. Jadi ini bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan, bahkan pernah kita super trader itu ngehold sampai 1 tahun. Nah ini kan banyak orang yang nggak sabar, maka kita kasih tahu nih, kalau pas lagi berada di puncak-puncak seperti ini, kita melihat ada indikasi terbentuk satu candle yang berpotensi membentuk puncak, padahal dia belum belok ke bawah. Ini kita kasih tahu, bisa profit taking dulu kayak base beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan bahas secara khusus untuk base. Kemudian Kijal juga sempat kita kasih tahu, oh profit taking dulu di sini kayak gitu. Tapi kalau untuk super trader itu ngikutin tren besarnya, dia mesti siap dengan adanya ini, koreksi normal. Ini koreksi normal, normal correction. Kenapa? Kalau super trader stop loss-nya lebih gede daripada swing trader, karena dia kan ada toleransi di sini. Normal correction. Nah, kalau dia turun di bawah sini, ini berarti toleransi untuk stop loss-nya dari atas ke bawah harus lebih gede dong. Sedangkan kalau untuk swing trader itu justru di atas ini profit taking ya. Jadi stop loss-nya juga dia menjadi lebih kecil. Misalkan sama-sama beli di bawah di sini ya. Oke, beli di bawah ini. Kemudian si swing trader kita kasih tahu, jualan woi di sini boleh jualan ya. Stop loss-nya bisa lebih kecil di sini. Tapi kalau si super trader di sini, super trader boleh beli agak telat, nggak harus di best price. Nah, dia di sini ini masih ngehold, turun pun masih ngehold ya. Jadi si super trader ini boleh agak telat belinya. Kenapa? Karena dia potensi untuk dapatkan keuntungannya juga jauh lebih besar. Di tahun-tahun sebelum 2020, sebutlah tahun apapun aja, 19, 18, 17 dan seterusnya 16, 15 sampai 12 itu saya pakai strategi super trader, it works banget selama bukan tahun krisis. Selalu ada aja saham second liner yang uptrend gitu ya, yang lagi ditarik gitu. Jadi itu perbedaannya antara super trader dan swing trader. Sorry kalau saya agak cepat di sini. Nanti teman-teman, sebenarnya saya ada seminar online khusus untuk super trader ya. Nanti bisa kita kasih untuk member, khusus untuk member. Ya, jadi kalau untuk non-member nanti bisa beli seminar online-nya untuk yang super trader ya. Jadi hari Senin kita akan kasih untuk URL seminar online. Aku catat dulu ya, seminar online super trader. Jadi kita kasih ke member ya semuanya ya. Oke, jadi kalau udah member udah dapat banyak. Nah, ini gambar yang lebih rapi. Intinya adalah kalau Anda mau pakai candle
candle Marubosu itu lebih tepat digunakan ketika dia lagi breakout kayak gini. Sedangkan kalau candle reversal itu dia muncul di sini. Ini kita pakai buat profit taking, kasih tahu Anda buat swing trader profit taking, super trader masih boleh hold ya. Ini kejadian kayak di best kemarin juga itu. Super trader masih boleh hold ya, kayak gitu. Oke, kita akan lanjutin ya teman-teman ya. Jadi si super trader jualan itu ketika trennya mulai patah di sini. Oke, sekarang kebalikannya. Downtrend. Gimana caranya tahu downtrend? Caranya tahu downtrend itu gampang. Ketika ini tadi kan terjadi uptrend ya. Ini kan didahului uptrend. Kemudian di sini ada sideways nih. Sideways ini dikasih batas garis. Jika dia harganya turun dengan bentuk candle apapun jatuh di bawah garis ini artinya dia akan mulai masuk ke masa downtrend. Nah, contoh kayak gini teman-teman. Nah, ini biasanya kalau candle-nya candle hitam atau candle merah disertai dengan volume tinggi, ini tanda dia mau jatuh banget. Nanti kita akan ada banyak case study atau contoh-contoh teman-teman. Jadi saya akan percepat di teorinya di sini. Nah, ini sideways. Kondisi sideways ini adalah kondisi no trend. Jadi meskipun dia muncul Marubosu di tengah pun, ini juga tidak menunjukkan bahwa dia ini lagi masuk masa uptrend, enggak. Ya, ini contohnya. Oke. Kita pelajari dikit tentang support dan resisten ya, karena kalau masuk ke candle kita nggak ngerti support resisten susah mau ngomongnya. Jadi tadi saya sempat ada ngegambar garis-garis, itu artinya apa sih sebenarnya? Resisten tuh batas di atas harga. Sedangkan kalau support itu di bawah harga ya. Resisten ini seperti atap roof. Sedangkan support ini adalah alas floor. Nah, harga saham ini anggap aja kayak bola. Harga saham tuh anggap aja kayak bola. Ya, bola ini dalam sebuah ruangan. Kalau dia kena support, dia akan mantul. Ini kondisi sideways. Kalau dia kena resisten, dia akan turun. Nah, ini kan gambar saya rapi ya. Kalau kondisi sebenarnya di market nggak kayak gini, teman-teman. Ini bisa turun dikit, tahu-tahu naik lagi. Terus nggak jadi kena atas, turun lagi. Kayak gini, naik lagi. Ya, ini masa sideways kayak gini. Ini nggak ketebak kalau sideways. Jadi maka dari itu kita menghindari trading di sideways itu kita menghindari beli di tengah-tengah sini. Contohnya saham-saham konstruksi yang kemarin naik, posisinya naik itu di tengah-tengah sini. Jadi kalau sideways, either way Anda beli di sini atau beli ketika breakout. Breakout itu di atas garis ini atau nggak beli sama sekali. Kalau Anda beli di tengah-tengah, tujuan Anda misalkan buat investing jangka panjang atau investing untuk misalkan semi investing 6 bulan nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan Anda trading, waduh, pusing nih kalau beli di tengah-tengah kayak gini, ya. Oke, terus ini sama juga ini support itu alas resisten di atas harga. Sama ya di sini. Kalau Anda belinya pas di bawah di sini atau sekaliannya breakout. Kalau breakout saya nggak suka breakout dari channeling kayak gini. Saya lebih suka breakout itu dari puncak saya kasih garis. Oh, berarti breakoutnya di sini. Ya, ini misalkan di sini ada puncak juga, ini ada kasih garis, oh breakoutnya di sini. Jadi breakout anak tangga. Saya nggak suka beli breakout dari channeling. Kenapa? Kalau channeling atau garis miring ini, beli breakout di atas ini, biasanya itu adalah tanda exhaustion. Ditarik, habis, dan jatuh. Nah, ini udah mulai masuk ke inti materi. Dan ini tips-tips and trick yang sangat penting banget yang kita gunain untuk trading tiap hari. Tapi kadang kita nggak bisa ngejelasin ini di morning briefing atau day briefing karena lebih banyak yang nanya tentang update market itu sendiri ya. Di Instagram live pun, YouTube live saya nggak bisa jelasin ini. Nah, jadi teman-teman demikian pula ketika tren turun ya, ketika tren turun kebalikannya dong. Kalau tren turun apa yang dilakukan? Tren turun ini kita tunggu di area support sangat kuat dan be very careful dibalik kalau tren turun itu dibalik. Kalau misalkan ini tren turun, ini gambar saya agak ngaco nih ya, masa grafiknya bisa balik gini. Ya ini anggaplah ini harusnya dia nggak boleh miring ke kiri, ini saya salah gambar ya. Ya ini anggap dia ke sini nih. Nih ya.
Ini ke sini gambarnya. Oke. Nah, kalau tren turun, ini kan kita kasih, oh di sini ini support, dia bisa mantul gitu ya. Seandainya oh ini di sini juga ini support lagi. Turun dari sini artinya semakin breaking down. Hati-hati teman-teman, kalau tren turun itu dibalik. Ketika kita beli, kita nggak mau beli dia breakout dari garis miring atau garis channel. Tapi ketika dia turun, justru teman-teman perhatikan, jika dia breaking down dari garis ini, ya, dia breaking down dari garis ini, garis miring ini, maka yang terjadi adalah, wah, ini kesempatan bagus buat Anda siap-siap untuk buy on weakness. Mengapa demikian? Biasanya kalau jatuhnya kencang sampai udah breaking down dari garis channel garis yang di bawah itu mantulnya bakalan kencang. Dan aku kasih note lagi, ini spesial untuk saham-saham blue chips. Dan inilah yang terjadi kemarin di bulan Maret 2020 ini. Ya, jadi kalau turunnya baru kayak gini, ini mah masih slow-slow aja lah ini turunnya. Begitu turunnya sampai boom jatuh, aku gambar ya. Nih, contoh nih di sini nih. Tadinya di sini mungkin dia masih turunnya slow-slow aja, dikit. Aku gambar di pen aja ya, biar bersih ya. Oke, mungkin dia pertama turun masih gini. Tapi begitu dia jatuh, boom, langsung begini. Jangan buru-buru dulu nih. Nah, biasanya kalau dia jatuh kenceng, prinsipnya kalau dia jatuh kenceng, pantulan akan kenceng sampai dengan sekitaran setengah dari ini. Setengah dari ini. Duh. Ya wis, stylusnya nggak ini sensitif ya. Setengah dari ini. Anggap aja ini angka 2. Oke, ya, jadi pantulannya bisa sampai ke sini. Kadang nggak sampai setengah, kadang cuma sepertiga. Nah, kalau misalkan dia jatuh lagi, kemarin di bulan Maret banyak saham kayak ini, sampai sepertiga jatuh lagi, boom, lebih kencang lagi. Kalau ini saham blue chips, perhatikan, aku kasih contoh ya, ini institusi udah mulai mereka nyicil-nyicil masuk. Aku kasih lihat ya. Layarnya nggak kelihatan ya. Oke, ini tadi kelihatan ya, semoga ya. Kelihatan ya, gambar tadi kelihatan nggak teman-teman? Kalau kelihatan aku nggak ulang lagi. Oke, jelas ya. Ya udah, berarti aku akan lanjut ke contohnya. Contohnya waktu itu, aku kasih contoh kayak gini nih. Ini saham, ini kita balik ke bulan Maret kemarin. Nah ini yang aku bilang tadi, ini jatuh dikit kan. Terus kemudian ini sebenarnya kalau kita tarik garis, ini garis tren di sini. Nah, teman-teman kalau tarik garis tren dari titik 1, titik 2, temu nih titik 3. Wah, ini mantul nih, buy on weakness nih, buy on weakness. Be very careful. Ini jatuh di sini nih ya. Perhatikan. Ini mantul nih, memang mantul. Ada yang beli, institusi ada yang beli. Tapi jangan buru-buru. Nah, ini kalau blue chip, dia breakdown dari garis channelnya dia. Ini garis downtrend. Downtrend saya nggak usah gambar ya di atas ya, karena yang kita pakai garis yang di bawah, garis channel ini. Nah, garis channel ini ditembus ke bawah, ini tanda penghabisan sebenarnya. Tarik ke bawah, habis gitu. Nah, kalau
Kalau garis ke atas yang ditarik ke atas habis itu kebanyakan muncul di saham second liner. Coba aku cariin sahamnya ya. Contohnya kayak aku coba cariin. Ini rapi nih, ini perhatikan. Kalau yang ini rapi. Aku ingat ini deh. Ini di tahun 2017. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini sebenarnya adalah tips untuk trading saham-saham second liner ya. Be very careful dengan adanya lonjakan harga melewati channeling. Nih, ini di workshop Super Trader aku udah pernah jelasin jadi contoh juga. Ini ditarik kayak gini, jangan pernah beli breakout ketika ditarik kayak gini. Aku lebih suka dia breakout dari sideways ya, dan sideways-nya pun kalau bisa bukan sideways di atas, tapi dia baru aja breakout dari sideways di bawah. Ini tanda penghabisan. Oke, aku akan lanjutin ke materi ya. Ini materi yang aku bagiin ke teman-teman. Ini benar-benar isi daging lengkap dengan lemak terbaiknya. Saya akan lanjutkan. Kalau jatuh kencang, tunggu reversal cukup dengan candle, apakah cukup 1 atau 2 candle? Tunggu, nanti saya akan bahas ke materi candlenya ya. Kita belum masuk ke candlestick nih ngomong-ngomong. Nah, kita tadi baru belajar tentang support dan resisten nih ya. Tadi kita bahas tentang ini kan, sampai di sini kan. Nah, bicara tentang support dan resisten, ini ada banyak macam. Yang ini namanya garis pivot. Garis horizontal atau Anda namain apa aja terserahlah garis horizontal. Ini garis trend line. Yang ini garis channel. Garis channel itu sejajar dengan garis trend. Ini uptrend line. Ini garis downtrend line. Yang ini garis channel. Garis uptrend line ini jadi batas, kalau misalkan dia turun, berarti dia udah nggak uptrend lagi. Garis downtrend line ini dia jadi batas, kalau dia naik, berarti dia udah nggak downtrend lagi. Bisa jadi sideways atau berubah jadi uptrend. Ini juga sama. Ini kalau ditembus ke bawah, dia bisa jadi sideways atau bisa jadi downtrend. Nah, intinya adalah support di bawah, resisten di atas. Support resisten ada banyak macam, tidak hanya trend line dan juga garis horizontal, tapi juga ada round number, IHSG 5000, kemudian dulu Astra ini yang baru aja BBCA 27.000, kemudian BRI 3.000 itu round number support dan resisten yang kuat. Ini chart pattern objektif. Chart pattern objektif itu artinya target dari chart pattern itu sendiri. Misalkan ini ada double bottom, target kenaikannya, proyeksi ya, kenaikannya setinggi ini. Nah, ini adalah target dari chart pattern. Nah, saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini. Ini moving average resisten, jadi resisten dan support. Ini ada semuanya kalau teman-teman mau lihat di online class technical analysis. Cuman nggak usah beli online class juga nggak apa-apa sih. Di SODV yang dulu-dulu juga kita pernah bahas detail. Nanti dikasih tahu sama coach ya tentang SODV, tentang bahas ini. Oke, Fibonacci juga bisa menjadi support dan resist. Jadi goal aku hari ini adalah tentang candlestick. Jadi aku bahas sekilas aja di sini. Kalau mau detail banget di workshop Super Trader, tapi Anda rasanya Anda udah pakai M-Trade, Anda nggak perlu deh gitu ya. Jadi nggak perlu dikit-dikit beli ini itu. Oke, nah teman-teman, Fibonacci retracement itu apa? Fibonacci retracement itu kita kasih batas dari extreme high ke extreme low. Kenapa nggak extreme low-nya pakai yang di sini atau di sini? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kita pakai extreme low-nya yang terdekat, nanti dia support resistnya juga nggak terlalu kuat. Nah, ketika kita pasang di extreme high dan extreme low di sini, ini dia otomatis akan keluar angka-angka ini. Nah, kalau Anda pasangnya lebih dekat, angka-angka ini dia juga akan lebih kecil, jaraknya juga akan lebih kecil. Jadi dia ngukur dari atas sampai ke bawah ini 38%-nya tuh berapa sih dan seterusnya. Nah, kalau angka-angka ini di bawah harga, dia menjadi support. Kalau dia di atas harga, dia menjadi resisten, dan ini dia di bawah harga. Dia jadi support yang sangat bagus sekali. Oke, teman-teman perhatikan
Prinsip dari breakdown itu sendiri adalah harga turun menembus support. Price turun menembus support. Sedangkan kalau breakout itu harga naik menjebol resisten gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi untuk candlesticks ini sendiri. Semoga paham, tadi aku ngebahas basic technicalnya lumayan cepat ya. Nah, candlesticks ini sekali lagi adalah bagian terkecil dari pembacaan grafik ya. Ada cycle, trend, support, resistance, baru candle. Jenis grafik macam-macam. Line chart itu cuman grafik yang menunjukkan harga penutupan saham aja. Bar chart ada harga opening, closing, high, and low. Sama kayak candlesticks, tapi ngelihatnya susah, nggak enak. Ini buat yang dulu-dulu punya, kuno, jadul. Ini yang baru, dilihat lebih enak. Open, closing, high, and low. Kalau putih atau hijau artinya naik, kalau hitam atau merah artinya turun. Ya, jadi kita perhatikan yang di sini. Ini harga pembukaan pagi jam 9, penutupan sore jam 2.50. Kalau daily, harga tertinggi dan terendah hari itu. Kalau opening berarti Monday to Friday. Kalau weekly ya maksud saya ya. Kalau monthly dia berarti tanggal 1 dan ini tanggal 30 atau tanggal 31. Oke. Nah, ini adalah body candlestick. Saya rasa Anda udah paham ya. Ini harga tertingginya, kalau monthly ya dalam sebulan, kalau weekly ya dalam sepekan, daily ya pergerakan tertinggi dan terendah dalam hari itu. Oke. Nah, putih atau hijau harga naik ya, hitam atau merah artinya harga turun. Perhatikan teman-teman, ini aku udah bahas tadi ada cycle, dalam cycle kita perhatikan dalam cycle yang lebih kecil. Ini cycle paling kecil, cycle harian kalau untuk grafik daily. Ya. Ini di sini ada muncul bullish reversal candle biasanya, ini bullish continuation candle, ini bearish reversal, ini bearish continuation. Sekarang kita lihat satu-satu. Untuk continuation candle-nya terlebih dahulu. Ada bullish, ada bearish. Yang namanya continuation itu artinya melanjutkan. Didahului oleh uptrend, dilanjutkan naik. Continuation turun, berarti ini udah ada turun dulu. Dia melanjutkan turun. Kalau keluar candle itu, melanjutkan turun, potensi turun. Nah, ini candle Marubozu, putih. Ini candle Marubozu hitam, dinamakan Black Marubozu. Kalau saya bilang Marubozu, artinya default adalah candle white Marubozu. Ya, jadi kalau hitam saya akan ngomong black atau bearish Marubozu. Ya, ini candle Marubozu putih, artinya bullish atau saya sebutnya Marubozu aja. Oke. Ya, ini bearish. Nah, inilah candle ini yang seringkali muncul ketika terjadi breakout harga. Ini sideways, terus kemudian dia breakout. Dan juga ketika breaking down ya. Ini breaking down. Oke, ini contohnya. Ini contohnya candle bullish Marubozu. Nah, kita mulai analisis nih. Kita mulai analisis bandingkan dengan support dan resistennya ya. Ini bullish Marubozu teman-teman. Bedanya antara SODV yang sekarang dengan SODV yang dulu tentang candle dulu nggak terlalu banyak penerapan ke buy sell-nya. Ini perhatikan, yang di sini ini bullish Marubozu. Kira-kira buy nggak? Buy or no buy? Kalau Anda swing trader beli ini telat. Kalau super trader ini juga belum breakout. Lebih bagus kalau ada konfirmasi breakout. Kenapa?